Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah dan kamu akan melihatnya. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus yang telah lahir. Kemarin dalam khotbah kita telah mendengar bagaimana pentingnya kita mengenal Yesus dengan lebih baik, agar ketika kita memilih menjadi pengikut Yesus, itu bukan karena kita ikut-ikutan atau tidak menjadi pengikut Yesus karena katanya dan kata orang. Yohanes sendiri mengenal Yesus tidak melalui apa katanya dan apa kata orang, atau juga tidak ikut-ikutan. Dalam arti tertentu, Yohanes Pembaptis itu guru untuk Yesus, karena itulah yang membuat Yesus meminta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang dari segi kelahiran, Yohanes Pembaptis lebih senior. Dan Yohanes itu tahu dirinya kalau bukan Mesias dan Penyelamat. Dan dalam Injil 2 hari lalu, bagaimana dia menegaskan di hadapan kaum Farisi dan orang Yahudi bahwa aku bukanlah Mesias yang kamu nantikan. Aku cumanlah dia yang mempersiapkan jalan bagi dia yang sedang datang. Dan dalam Injil kemarin bagaimana Yohanes menemukan Yesus sebagai Mesias. Dia yang datang untuk membaptis kita dengan Roh. Dan Yohanes bilang apa? Sebelumnya juga aku tidak mengenal dia. Tapi karena Yohanes mengingat kata Tuhan bahwa ketika engkau membaptis orang di Sungai Yordan dan di antara jutaan orang yang engkau baptis, engkau melihat ada satu orang yang diurapi oleh Roh yang muncul dalam burung merpati, itulah dia yang dinantikan. Maka kemarin kita menemukan bahwa untuk mengenal Yesus dan mengenal Tuhan butuh bantuan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita terutama dalam misa. Karena dalam misa kita menerima anugerah Roh melalui anak domba Allah yang kita terima melalui doa epiklesis, pencurahan Roh untuk mengubah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Itulah yang membuat kita makin mengenal Yesus dan kita dikenal oleh Yesus, karena kita betul-betul menyatu. Yesus masuk di dalam diri kita, kita masuk dalam diri Yesus, dan orang yang saling mengenal dengan baik harus betul masuk dalam seorang pribadi.
Itu yang membuat kita bisa mengenal satu sama lain. Nah, semalam itu saya diajak oleh Bapak dan Ibu Ivan untuk pergi berkat kantinnya mereka di Polres. Ada Aji Jegok juga yang ikut, kan ada Ibu Siti, ada anaknya Dinda. Sambil menunggu saya iseng-iseng tanya kepada mereka. Saya bilang, Aji, sudah mengenal betul Yesus setelah beberapa tahun menjadi Katolik? Dia bilang, sudah Romo. Siapa itu Yesus bagi Aji? Memang berat sih pertanyaan ini, tetapi saya hanya coba-coba saja supaya maksud saya ketika mereka berdoa kepada Tuhan yang mereka kenal dan paham, daripada mereka berdoa ke umat kami tetapi Tuhannya mereka tidak kenal. Terus saya tanya juga Ibu Siti, setelah beberapa tahun menjadi Katolik dan sering ikut misa, kenal betul nggak ini Tuhan yang kita percaya? Dia bilang, kenal Romo, sekarang baru saya kalau doa itu saya puas karena saya tahu tujuannya kemana. Lalu saya bilang, inilah salah satu kekhasan Katolik, bahwa Allah kita itu bukan Dia yang jauh dan tidak kelihatan, yang tidak tampak, yang untuk menyembah dan berdoa kepadanya kita butuh ekspresi-ekspresi yang kadang juga kita tidak mengerti. Tapi Katolik itu iman akan Allah yang terinkarnasi, artinya Allah yang tampak jauh dan tidak kelihatan, yang samar-samar itu nyata dalam wujud Yesus Kristus. Sehingga kelahiran Yesus adalah penjelmaan Allah yang konkret untuk tinggal di antara kita, dan kita melihat Allah yang samar-samar, yang transenden, yang jauh, yang mungkin susah untuk dijamah. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, memang kemudian ada yang mengatakan bahwa kita percaya kepada Allah itu sebagai orang kanibalis. Kanibalis itu apa? Orang yang makan daging manusia. Apalagi kita punya iman akan Yesus yang kemudian kita santap tubuhnya dalam komuni. Kadang-kadang ada orang yang mencoba menantang dan merusakkan iman kita dengan pengaruh-pengaruh. Kamu itu percaya kepada Tuhan yang menderita, Tuhan yang tubuhnya kamu makan, itu kan kanibalis. Nah, ini adalah hal-hal yang memang menggoncangkan iman, tapi juga kalau kita merespon dengan baik, itu bagus untuk makin memantapkan iman. Dan inilah alasan kenapa dalam bacaan pertama Yohanes berbicara tentang kita perlu mengenal Allah dengan benar. Dan Yohanes bilang apa di bagian akhir pewartaannya? Kalau kamu tidak melakukan kebenaran, kamu tidak berasal dari Allah, dan kalau kamu tidak mengasihi saudara, kamu juga tidak berasal dari Allah. Saya pikir ini sebuah ajaran yang sangat baik untuk kita mengerti dan memahami bahwa kalau agama kita ini betul dari Allah, harus melakukan kebenaran, harus mengasihi sesama. Kalau tidak mengasihi sama, maka orang tidak percaya kita itu berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Kalau dalam kenyataan kita membenci sesama, kita menghina sesama, kita merusakkan sesama, atau bahkan membinasakan dan membunuh sesama, baru kita bilang kita buat itu atas nama Allah, berarti itu karena dia tidak kenal Allahnya. Karena Allah itu bukan pembunuh, bukan pembinasa. Lalu saya menjelaskan sedikit kepada mereka tadi malam. Saya bilang begini, dalam gereja Katolik Allahnya itu Maha Kasih dan Maha Rahim. Karena apa? Karena Ibu Siti bilang begini dulu waktu dia belum masuk Katolik, ajarannya tidak boleh begini, tidak boleh begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Lalu saya bilang kalau dalam gereja Katolik dulu memang ajarannya begitu di perjanjian lama, bahwa Allah itu seolah-olah tukang menyiksa orang, menghukum orang. Tapi sejak Yesus lahir, konsep tentang Allah itu berubah menjadi Dia yang penuh belas kasih, Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang penuh belas kasih. Maka dalam gereja Katolik itu ajarannya bukan harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bukan. Kalau bisa melakukan begini, sebaiknya begini dan begitu. Makanya 10 perintah Allah itu dirubah dalam khotbah di bukit. Ini yang benar menjadi Katolik. Jadi kelembutan dan cinta itu lebih utama daripada kebencian. Dan yang paling penting itu mengasihi sesama dan melakukan kebenaran. Memang kemudian agak ribet ketika kita tidak tahu kebenaran itu apa.
Persis seperti Pilatus yang bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Banyak manusia yang tidak tahu kebenaran. Tapi kalau yang sederhananya definisi kebenaran dari filsafat yang dipelajari oleh frater mereka itu, kebenaran itu artinya adequatio res et intellecto, itu bahasa filsafatnya, bahasa Latinnya. Artinya kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam fakta. Ketika saya berpikir bahwa meja adalah benda yang berkaki 3 dan melihat kenyataan bahwa meja itu bukan berkaki 3 tapi berkaki 4, maka yang ada dalam pikiran saya itu salah. Yang berkaki 3 itu tripod, maka itu bukan kebenaran, walaupun di otak mengatakan bahwa itu benar. Jadi meja adalah dia yang berkaki 4. Coba lihat bukti, benar. Itu baru kebenaran. Kalau dalam pikiran kita mengatakan bahwa saya Katolik dan dibuktikan dengan ikut misa dan doa rosario, itu baru Katolik. Tapi kalau bilang saya orang Katolik, tidak pernah ikut misa dan berdoa rosario, maka itu bukan orang Katolik. Itu gereja lain. Jadi kita harus menunjukkan kebenaran. Maka supaya kita betul beriman dengan benar, percaya kepada Allah yang kita kenal, itulah yang membuat Yohanes itu merekomendasikan 2 orang muridnya. Itu anak domba Allah. Dia tidak banyak bicara tentang Yesus, supaya dia mau Andreas dan Petrus itu percaya kepada Yesus bukan karena dengar katanya, tapi melihat faktanya. Jadi tadi malam juga saya katakan kepada mereka, kita itu beriman kepada Tuhan karena faktanya, bukan karena katanya. Itu yang membuat kita sangat mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai kita. Jadi Yohanes itu pingin muridnya percaya kepada Yesus karena melihat faktanya. Makanya dia bilang, itu anak domba Allah, kamu ikut sudah. Dan mereka pergi, ikut berjalan bersama Yesus. Lalu Yesus bilang apa? Ngapain kamu ikut saya? Kamu cari apa? Mereka tanya, di mana engkau tinggal? Mari dan lihatlah. Jadi kita mengikuti Yesus itu karena kita mau dan terus berada bersama Yesus. Itu yang membuat kita mengenal Yesus. Kalau hanya dari jauh, tidak akan pernah kita tahu Yesus itu siapa, bagaimana Yesus mengasihi kita. Jadi harus ikut datang, menikmati anak domba. Makanya tadi saya bilang, menjadi Katolik itu tidak bisa tidak ikut misa. Kalau mau mengenal Allah, harus rajin ikut misa, karena di dalamnya Allah memberikan diri kepada kita sebagai anak domba dalam komuni yang kita terima. Dan kalau kita terus menumbuh kembangkan iman melalui anak domba Allah sendiri, yaitu Yesus yang kita terima dalam hosti, itu yang membuat iman kita bertumbuh dan berkembang dengan baik, kokoh dan kuat, dan tidak mudah disesatkan. Sebab banyak orang Katolik, tadi malam juga Ibu Siti bilang, Romo, apakah semua orang Katolik sudah paham Tuhannya? Saya bilang tidak. Mungkin kamu yang belajar kemarin ini yang lebih paham dan kenal. Kami Katolik yang Katolik dari lahir ini itu efek saja, karena sudah kadung orang tua jadi Katolik, kita ikut-ikutan, tapi banyak tidak tahu apa-apa, banyak tidak mengenal. Bahkan orang Katolik yang lahir dari, ya katakanlah kami dari Flores yang mayoritas Katolik juga sering menyesatkan orang, karena tidak kenal betul Allahnya. Jadi kita perlu ikut Tuhan dan hadir berada bersama Tuhan, dan Ekaristi adalah saat yang paling istimewa untuk kita selalu hadir berada bersama Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan bercakap-cakap dengan kita. Kita memberi diri kepada Tuhan, Tuhan memberi diri kepada kita dalam Ekaristi. Karena hari ini juga kita misa untuk mengenang 1000 hari Bapaknya Adi. Ada satu hal yang penting kenapa kita ikut misa. Misa kan investasi untuk masuk surga. Karena dalam misa kita sambut anak domba Allah, roti yang turun dari surga, supaya mempersiapkan kita nanti ketika siarah di dunia ini berakhir, kita bisa kembali ke pangkuan Allah, menikmati anak domba Allah abadi. Para suster dan para frater, nanti kita akan melihat di kesempatan lain sebuah kenyataan ketika dalam Injil pada hari ini Yohanes berbicara tentang Andreas dan Petrus itu dipanggil oleh Yesus bukan pada saat mereka melaut, tapi pada saat mereka berada bersama Yohanes di Sungai Yordan. Nanti kalau dalam 3 Injil yang lain namanya sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas,
kita akan menemukan dua orang murid ini tidak dipanggil Yesus itu di Sungai Yordan, tapi waktu mereka lagi menebarkan jala, Yesus datang panggil kan, Petrus dan Andreas. Tapi dalam Injil Yohanes, mereka malah ikut Yesus karena disuruh Yohanes Pembaptis. Nah, untuk kita bisa bertanya, mana yang benar? Tapi tidak terlalu penting untuk kita bertanya tentang itu, karena itulah yang akan dipelajari mereka frater yang sekolah, bahwa hubungan antara cara memanggil seperti itu punya makna tersendiri, karena setiap penginjil menulis untuk tujuan tertentu. Kita umat tidak perlu terlalu jauh berpikir sampai ke sana, tapi yang perlu untuk kita adalah mereka mengikuti Yesus dan mereka betul-betul mau berjalan bersama Yesus. Mungkin ini spirit yang perlu kita bisa maknai dari Yohanes. Jadi kita ini mengikuti Yesus, jangan ikut-ikutan, juga jangan berdasarkan apa katanya, tapi mari menjadi pengikut Yesus dengan faktanya. Faktanya kita benar menjadi orang Katolik kalau kita mencintai Ekaristi, karena di sanalah kita mencicipi anak domba Allah. Bohong kalau kita jadi Katolik tapi tidak ikut misa, karena di tempat lain di luar misa tidak akan pernah kita mencicipi anak domba Allah. Dan Yohanes berani merekomendasikan dua muridnya untuk mengikuti Yesus dan meninggalkan dia, supaya mereka memilih apa yang lebih penting untuk hidup kekal, yaitu hidup bersama anak domba Allah. Kalau mereka hidup sebagai murid Yohanes Pembaptis, mereka hanya sebatas di dunia dan sebatas pada pembaptisan oleh air. Tapi dengan mengikuti Yesus, mereka dibaptis oleh Roh. Mungkin konkretnya begini, dalam gereja Katolik kita dibaptis dalam air dan Roh. Kenapa kemudian ada pengurapan minyak? Tapi kalau dalam gereja lain kita tidak diurapi oleh minyak. Pembaptisan cukup di kolam dengan air yang begitu banyak. Kalau kita melihat sejarah kitab suci, itu kan cuma pembaptisan Yohanes, hanya dibaptis dengan air. Kenapa kemudian ketika orang masuk Katolik harus diperbaharui baptisannya? Karena ada pengurapan roh, dan inilah baptisan Yesus, pengurapan roh. Dan hanya dalam gereja Katolik kita bisa diurapi roh, karena di dalam gereja Katolik lah ada imam, orang-orang yang terurapi, yang diberikan kuasa untuk bisa mengurapi. Dan inilah Katolik. Maka mari kita menjadi Katolik bukan karena apa katanya, atau bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kita melihat faktanya, bahwa Tuhan selalu hadir dalam diri dan hidup kita, dan Ia memberikan diri kepada kita melalui tubuhnya yang kita terima sebagai anak domba Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.